Selamat malam teman-teman calon pengantin hebat, apa kabar? Selamat datang di KPP Kemetiran Yogyakarta. Saya Suster Nia, saya dari Kongregasi Gembala Baik. Saya pada malam ini diminta untuk mengampu tema Yesus datang menyertai kita, menyertai Anda dan saya, menyertai keluarga-keluarga kita. Teman-teman yang baik, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir langsung secara virtual. Ini rekaman video yang dibuat memang khusus untuk hari ini. Hari ini 11 Oktober 2021 bertepatan dengan perayaan Hari Anak Perempuan Internasional. Kebetulan pada hari ini nanti malam jam 9 sampai jam 11 kita ada perayaan bersama di tingkat dunia yang diprakarsai oleh PBB, dan puji Tuhan kita punya perwakilan anak-anak yang kami dampingi. Ada satu yang lolos untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga video dari anak-anak yang kami dampingi juga lolos seleksi untuk mengikuti acara di Hari Anak Perempuan Internasional tingkat dunia ini. Teman-teman yang terkasih, kita kembali ke tema kita pada malam hari ini. Mari kita sebentar berdiam diri, menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita memusatkan pikiran, mengatur pernafasan, dan menyadari bahwa pernafasan atau nafas yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita bisa bernafas pada malam hari ini adalah nafas Allah yang diberikannya sejak kita ada. Mari kita hening sejenak. Yesus datang menjumpai kita, menjumpai setiap anggota keluarga. Teman-teman, hidup berkeluarga hendaknya dihayati bukan pertama-tama untuk menghalalkan keinginan menghalalkan keinginan seksual semata gitu ya. Tetapi juga kalau ini perkawinan Kristiani diberkati di gereja, maka perkawinan itu hayatilah sebagai sebuah panggilan, sebuah perutusan. Teman-teman dipanggil bersama dengan Tuhan sebagai co-creator, teman mitranya Tuhan dalam karya penciptaan. Teman-teman dipanggil, diutus dalam keluarga. Sama seperti kami dipanggil dan diutus sebagai biarawati atau sebagai imam, sebagai biarawan. Teman-teman juga mempunyai panggilan yang suci dalam keluarga. Maka hayatilah itu sehingga keluarga teman-teman itu akan menjadi keluarga yang bermutu, di mana setiap anggotanya dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi yang baik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi negara. Teman-teman, Tuhan yang hadir dalam keluarga mempunyai tanda-tanda adanya sukacita, cinta, saling pengertian, dan saling membangun. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan hadir dalam situasi ketika kita saling bertengkar, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita sakit atau ada anggota keluarga yang sakit?
Atau bahkan ketika suatu hari nanti hati kita mendua. Ada banyak pilihan di dunia ini. Mau meletakkan siapa di tengah keluarga kita, atau apa yang mau kita jadikan pusat dalam keluarga kita. Atau nanti Tuhan akan diletakkan di mana? Bapak Suci Santo Prasesus mengatakan setiap orang yang iman dan praktek religiusnya lemah itu akan terisolasi. Ini menjadi kemiskinan yang terbesar. Orang merasa sendiri. Lalu siapa yang akan menjadi korban ketika kita tidak mampu menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita? Teman-teman yang baik, anak-anak adalah pribadi yang pertama-tama itu akan terdampak ketika teman-teman dalam pengambilan keputusan itu hanya mengikuti ego gitu ya. Ketika kita mengambil keputusan atau teman-teman dan pasangan nanti mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan, anak-anak akan menjadi korban yang utama. Disebut anak disebut anak karena mereka secara finansial memang masih tergantung kepada orang tua. Lalu juga secara fisik, pertumbuhan fisik biologisnya memang juga belum sekuat itu ya orang tua. Lalu juga secara psikologis mereka juga masih terbatas sebagai anak-anak. Secara emosional itu masih labil. Maka kasihan sekali ketika anak-anak ini mengalami kesulitan karena orang tuanya dalam relasi hubungan itu mengalami kesulitan juga gitu. Selain anak-anak, diri kita sendiri akan menjadi korban. Lalu keluarga besar, ada gereja, ada negara, bahkan menjadi korban ketidakmampuan kita untuk mengenali kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Tidak ada satu anak pun yang menginginkan perpisahan dari kedua orang tuanya. Anak-anak selalu bilang, "Suster, saya pusing deh kalau milih antara mau ikut papa apa mau ikut mama. Maunya dua-duanya gitu. Tapi kan saya nggak boleh serakah ya, suster." Itu. Bagi saya ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan yang menyayat hati gitu ya. Bahwa anak-anak sebenarnya seburuk apapun orang tuanya, mereka tetap maunya ada ayah dan ada ibunya begitu. Nanti dalam perjalanan waktu, ketika teman-teman mengalami kesulitan relasi misalnya, jangan cepat-cepat memutuskan untuk berpisah ya. Dan ingat, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka perceraian atau apapun namanya, perceraian kayak anulasi kayak itu deh sebagainya, itu tetap harus berpikir tentang kebaikan anak itu, untuk kebaikan anak kalau sudah ada anak nanti itu ya. Jangan biarkan anak-anak lalu mempunyai kesulitan juga ketika menghayati Tuhan sebagai bapak atau sebagai ibu gitu ya. Karena bapak dan ibu yang mereka lihat aja nggak bisa dipercaya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan gitu.
Itu konsep anak-anak yang teman-teman harus tahu. Sebenarnya negara kita sudah mengatur, ada aturannya, ada aturan hukumnya. Apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Lalu apa itu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Juga dalam hukum kanonik, hukum yang akan teman-teman jalani nanti sebagai orang-orang yang berkomitmen dalam hidup perkawinan melalui gereja Katolik, di situ juga ada, artinya ada batasan-batasan gitu ya, sebagai orang tua tuh harus ngapain gitu. Teman-teman tolong dipelajari, dibaca-baca, sehingga dalam perjalanan itu tidak berjalan dalam gelap gitu ya, nggak tahu apa-apa, pokoknya nikah ya nikah aja gitu, nggak gitu, karena sekali lagi hidup perkawinan dalam gereja Katolik itu bukan pertama-tama untuk menghalalkan menghalalkan hasrat keinginan seksual, tetapi merupakan tugas perutusan. Itu sebuah panggilan, ada misi yang teman-teman harus emban di situ. Itu. Dan misi, perutusan, tugas itu berasal dari Tuhan sendiri. Itu bukan dari promo, bukan dari ketua lingkungan, bukan dari siapa-siapa. Itu yang teman-teman harus pegang. Biasanya anak-anak ketika orang tuanya mengalami perpisahan, maka anak-anak itu akan mengalami yang namanya kekerasan penelantaran, ya, dibiarkan begitu aja gitu ya. Namanya penelantaran tuh bukan hanya tidak diberi makan minum, tetapi ketika teman-teman itu membiarkan anak-anak untuk bertumbuh begitu aja gitu, biarin aja lah, dia mau belajar kek, enggak kek gitu ya, dia mau apa kek, terserah dia gitu. Nah itu juga termasuk penelantaran. Yang namanya pelantaran itu menghasilkan benefit bukan benefit lah ya namanya, tetapi menghasilkan satu produk anak yang kalau dalam konteks tema saya hari ini adalah mereka akan kesulitan untuk menemukan Tuhan yang hadir, yang seharusnya kehadirannya dapat dirasakan dalam keluarga. Berat ya teman-teman jadi keluarga dari orang tua Kristiani ya. Tapi itulah biasanya saya nakut-nakutin lebih serem lagi, tapi hari ini enggak ya. Tapi itu yang seharusnya dan sebaiknya teman-teman tahu gitu ya, bahwa sekali lagi yang namanya berkeluarga itu atau pernikahan itu bukan untuk melegalkan hubungan seksual, tetapi lebih daripada itu yang namanya perkawinan Katolik adalah pemenuhan tugas perutusan dan panggilan Tuhan sendiri. Siapa atau apa yang akan menjadi pusat dalam keluarga Anda? Hartakah? Tahtakah? Atau keinginan-keinginan yang tidak teratur? Ingat sabda Tuhan, di mana hartamu, di situ hatimu. Mengutip moto dari Ibu Pendiri Santa Maria Efrasia, Ibu Pendiri para Suster Gembala Baik, bahwa setiap pribadi adalah lebih berharga daripada seluruh dunia. Nanti teman-teman, suami, istri, anak-anak adalah pribadi-pribadi yang berharga. Mereka adalah gambaran-gambaran Allah. Mereka adalah gambar Allah. Nanti teman-teman bisa cek di kitab Kejadian. Betul nggak?
Tuhan menciptakan anggota keluarga sebagai hadiah bagi teman-teman. Bagaimanapun hadiah itu, mau diterima dengan penuh syukur atau mau disesali, itu adalah pilihan. Tetapi di dalam pilihan-pilihan itu, Tuhan memberikan sarana untuk menjadikan keluarga sebagai tanda kehadirannya, sebagai sebuah hadiah. Kita semua dibentuk melalui pengalaman, melalui perasaan, melalui keseharian kita. Maka pergunakan itu, pergunakan hari-hari yang akan teman-teman jalani sebagai sarana untuk belajar dan terus belajar. Kalau kita itu karena pengalaman dan pengalaman hidup lalu terbentuk sebagai orang yang tidak sabar dalam keluarga, mari belajar untuk bersabar. Kalau suami atau istri kita mempunyai kelemahan-kelemahan, mari belajar untuk saling bisa mempengaruhi menjadi baik dan semakin baik. Dalam komunitas kami dipersatukan bukan pertama-tama karena cinta, tetapi karena iman. Karena panggilan yang sama, saya dan teman-teman dipersatukan dalam satu rumah. Maka di situ kami juga menggunakan kesempatan untuk hidup bersama, untuk saling belajar, saling memberikan energi positif, agar kehidupan bersama itu memberikan dampak yang baik juga bagi lingkungan di sekitar kami, bagi kami sendiri, sehingga kami bisa bertumbuh, berkembang seperti apa yang Tuhan mau. Nah, demikian juga teman-teman, pasangan teman-teman itu milih-milih dewe kan, nggak ada yang milihkan atau dipaksa. Ya, seperti ini ya, sekarang ini sedang heboh itu, pelajar SMP itu dipaksa untuk menikah dengan tokoh agama katanya gitu ya. Sebagai tokoh agama saya juga agak bagaimana tokoh agama yang mana itu ya. Nah, teman-teman milih pasangan sendiri lalu memutuskan untuk menikah itu juga secara bebas gitu, sehingga mungkin ini lebih mudah dibandingkan dengan kami yang dipersatukan bukan pertama-tama karena cinta, tetapi karena panggilan dan karena iman kami. Teman-teman terkasih, demikian penyampaian materi saya pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Selanjutnya saya akan menemani teman-teman dalam doa. Semoga teman-teman dalam perjalanan perkawinan nanti sungguh-sungguh dapat menghadirkan Tuhan dalam keluarga teman-teman, sehingga apapun yang teman-teman lakukan dalam keluarga sungguh menjadi berkat dan rahmat dalam kehidupan teman-teman. Selamat malam, mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Berkah dalam.